izin Islam. Oke, pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji, sikap rendah hati, hemat, dan sederhana. Untuk itu sebelum kita mulai pelajarannya, terlebih dahulu mari kita membaca doa bersama-sama. Biasakan setiap akan melakukan aktivitas apapun itu, termasuk belajar, berdoa agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama. Miss Bimbing, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi hari ini membahas tentang sifat terpuji yang berdasarkan Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 yang menjadi dasar sikap rendah hati, hemat, dan sederhana. Seseorang yang membiasakan sikap rendah hati, hemat, dan hidup dalam kesederhanaan berarti orang tersebut adalah orang yang berakhlak mulia dan memiliki sifat yang terpuji. Perilaku tersebut diperlukan guna menyongsong hari esok yang lebih baik. Islam dengan Al-Quran dan hadisnya sudah mengatur dan mengajarkan perilaku ini. Mari kita baca ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. 1. Tentang surat Al-Furqan ayat 63 berbunyi yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan perkataan yang menghina, maka mereka hanya mengucapkan salam. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 27 berbunyi yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros adalah menjadi saudaranya setan, dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membaca surat Al-Furqan dan surat Al-Isra sebagai dasar dari sifat terpuji, rendah hati, hemat, dan sederhana, mari kita lihat juga hadis yang menjadi dasar sikap terpuji tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang perilaku rendah hati yang berbunyi, Iyad bin Himar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain atau seseorang menganiaya kepada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua bahwa Rasulullah bersabda, tiada berkurang harta seseorang karena bersedekah, dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba bersikap tawadhu atau rendah hati kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan bahas hadis yang menjadi dasar seseorang hidup hemat dan sederhana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bagimu 3 perkara dan membenci 3 perkara lainnya. Allah menyukai kalian yang senantiasa menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan menyukai kalian yang selalu berpegang teguh pada agama Allah dan tidak bercerai-berai.
Dan Allah membenci 3 perkataan yang tidak pasti. Yang kedua, banyak bertanya dan boros harta. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tidak sombong. Selanjutnya, perilaku hidup rendah hati, hemat dan sederhana yang akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa bisa mengamalkan sifat terpuji tersebut. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sopan santun terhadap sesama. Orang yang memiliki sifat rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Ia menyadari bahwa kenikmatan yang diperolehnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk-bentuk sikap tawadhu antara lain, yang satu, sikap tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dan meremehkan mereka. Itu adalah sikap atau bentuk dari orang yang mempunyai sifat rendah hati. Yang kedua, sikap yang tidak membuat seseorang hina dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut, orang yang bersikap rendah hati. Dan yang ketiga, sikap yang akan mendapat ridho dan kasih sayang Allah baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Oke, itu penjelasan yang disampaikan tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana yang harus kita praktekkan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan tentang hidup hemat dan sederhana yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup hemat atau sederhana adalah sikap yang mengandalkan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tidak boros dan tidak kikir. Hemat adalah membelanjakan harta secara tidak berlebihan. Hemat dalam pengeluaran dan dapat menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat bukan berarti kikir atau pelit. Orang kikir atau pelit adalah orang yang enggan mengeluarkan hartanya baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Seseorang yang bisa menerapkan hidup hemat, sederhana dan tidak pelit akan meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oke anak-anak, itu tentang perilaku terpuji yang disampaikan pada materi ini, dan kita akan jumpa minggu depan dalam materi yang lain atau membahas materi ini, dan kalian bisa mengamalkan atau mencari hadis-hadis yang lain yang ada dalam Al-Quran tentang sifat terpuji. Oke, kita akhiri materi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah agar bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita bertemu dalam minggu depan, dan kita akan bertemu di minggu depan nanti dengan pelajaran selanjutnya, atau kita membahas tentang hadis-hadis yang lain yang berhubungan dengan sifat terpuji. Demikian anak-anak, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.